Guys, apa yang terjadi kalau ada monitor Full HD yang di dalamnya ditempelin laptop Advan Work Plus? Ya, ada dong, dan dia berukuran 24 inch. Yes, ini adalah laptop Advan Work Plus versi 24 inch tanpa baterai dan keyboard terpisah. Kalau udah ukuran monitor, ini jelas bukan komputer yang bisa dibawa nongkrong di luar. Kecuali kalau lo segila teman kita yang satu lagi. Jadi ya ini basically monitor 24 inch biasa lengkap pakai mounting VESA optional. Bedanya body lebih tebal karena isinya komponen PC. Mounting kakinya yang sepenuhnya bisa dicopot pasang secara toolless hanya memungkinkan sang monitor di tilt ke atas ke bawah, nggak bisa swivel apalagi pivot. Well, ada beberapa hal yang ternyata dari desain OEM-nya nggak dipakai. Misal slot CD drive, fingerprint sensor, dan audio jack di samping yang non-fungsional. Di dalam box udah include pula keyboard mouse wireless combo 1 receiver kualitas super basic dengan baterai dijual terpisah sayangnya. Tapi balik lagi, ini AIO murah dan lebih murah dari si Work Plus bahkan. Apa aja fitur yang harus dikorbanin? Baterai sih udah pasti, ini bukan HP NVMe yang bisa berfungsi tanpa dicolok. Colokannya pakai adapter 120 watt konvensional, sebagai gantinya kita dapat webcam pop-up 5 megapiksel yang nongol di atas saat dibutuhkan. Webcam pop-up-nya ini 5 megapiksel dan ngerekamnya tentu aja Full HD. Lumayan lah. Oke, ada satu hal yang lebih bagus dari Work Plus, yaitu kita dapat layar 100% sRGB. Ini emang bukan layar QHD yang tajam, terus viewing angle agak terbatas mirip VA, tapi punya gamut warna luas dan akurasi oke. Itu sangat penting bagi yang mempertimbangkan Force One sebagai mesin Netflix utama dan mesin editing konten. Hiburan dan kerjaan jadi lebih enak di mata. Nah, soal konektivitas nih agak mixed feeling. Port lumayan banyak, tapi yang bagus-bagus ngumpul di bawah, mulai dari 2 USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1, USB 2.0, combo audio jack dan mic, HDMI dan VGA out, serta LAN port di bawah semua itu. Nah, di samping kiri, tempat yang biasanya lebih sering cabut pasang SSD portable, malah dikasihnya USB 2.0 semua, baik USB-A maupun USB-C. Paling cuma bisa bersyukur masih ada slot SD card full size buat mindahin foto dan video. Ya, kalau nggak mau ribet cabut colok di sisi bawah, saran gue sih siapin USB hub atau kabel USB yang nyolok terus. Wi-Fi 5 GHz dan Bluetooth 5 aman. Next up, prosesor yang ditawarin Advan Force One actually sama persis dengan Advan Work Plus AMD, yakni Ryzen 5 6600H bareng Radeon 660M integrated. Sebuah APU yang cespleng di harganya, sebab IGP yang mumpuni. RAM DDR5 kita emang baru dapat 8GB single channel, tapi untungnya bisa dengan mudah di-upgrade biar nggak bottleneck di memori. Makanya kami tes dengan konfigurasi 16GB dual channel. SSD bisa di-upgrade juga, dan hebatnya ada slot SSD SATA 2,5 inch quick access yang bisa dicopot pasang dengan mudah dari luar. Dengan power limit 45 hingga 55 watt dari adapter 120 watt, sebenarnya kemampuan CPU Ryzen 5 6600H sangat capable kok buat hampir semua kerjaan sehari-hari termasuk editing dan multitasking. Kurang lebih performanya sama kayak Work Plus dan lebih kencang sedikit dibanding Core i3 12100F yang ada di AIO Axio Pongo Nexus. Performa solid lah untuk sekelas PC admin sosmed kantor atau PC Labcom SMA, asalkan harganya nggak di markup pas pengadaan. Kebiasaan ya. Disuruh ekspor H265 sih pasti agak ngos-ngosan, tapi bisa-bisa aja dan harusnya nggak masalah buat ngedit reels di CapCut. Nah, soal IGP Radeon 660M, sayangnya kita dapat skor yang sedikit lebih rendah dibanding Work Plus. Namun yang penting secara real life performanya bersaing versus Intel Iris Xe 80EU yang biasanya ditemukan di laptop-laptop 7 jutaan ke atas. Dota rata kiri ekstra lancar, dan game macam NFS Hit serta ZZZ sangat bisa dimainin. Oke lah, ngeliat AIO murah zaman sekarang actually bisa jadi komputer living room yang asik. Cooling di sini cukup sederhana, hanya satu kipas yang buang ke atas tapi ada heatsink yang relatif besar. Suhu internal cukup anget tapi yang nggak ngaruh di kenyamanan karena nggak ada permukaan AIO yang kontak langsung sama user. Overall ini AIO yang cukup solid, selain performa IGP yang mungkin bisa diupdate biar lebih maksimal. Dari kami sih ya nggak ada komplain. Mungkin itu kalau bisa juga ditambahin kuota speaker internal yang lebih bagus dari level laptop murah. Ya, penting buat yang mau pakai AIO ini sebagai media center standalone tanpa kudu nambah speaker eksternal. Kesimpulannya, jadi apa ada alasan buat milih AIO beginian dibanding laptop mainstream macam Advan Work Plus? Ya, kalau tujuannya buat pengadaan komputer kantor, sekolahan, kampus, lab, rumah sakit, dan lain-lain sebagai komputer permanen yang emang bukan buat dibawa-bawa,
Advan Force One ini sangat cengli harganya mengingat dia hemat tempat dan praktis, nggak perlu setup PC terpisah, tinggal colok dan nyalain. Tapi kalau buat di rumah, mungkin nih paling enak ketika dimanfaatkan sebagai home server sekaligus komputer keluarga, mengingat ada LAN port dan slot SATA 2,5 inch. Semoga ya barang kayak gini ada follow up-nya, misal versi layar QHD dengan spek ala Advan iGen yang punya APU Ryzen 8000 yang lebih kencang. Nah, sekarang apakah ada yang merasa butuh AIO buat kerja sehari-hari? Jangan segan buat mendang-mending di bawah. Sekian dari gue, Mike, and as always, stay safe, stay healthy.